by majority decision was Malam di UFC London yang digelar kemarin tuh panas banget, bukan cuma karena lampu oktagon, tapi karena dua monster tak terkalahkan di kelas bulu lagi siap adu nasib, Movsar Evloev versus Lerone Murphy. Dua-duanya lagi naik gila-gilaan, ranking atas, dan jelas pemenangnya tinggal selangkah lagi menuju perebutan sabuk. Dari awal, vibe-nya udah kerasa beda. Ini bukan fight yang penuh gaya brutal doang, tapi duel teknik tingkat dewa. Murphy tampil rapi, tenang, dan tajam di striking. Sementara Evloev, tipikal petarung Rusia yang sabar dingin, tapi kalau udah nyenggol mode gulat, siap-siap dikunci hidup-hidup. Ronde pertama langsung ketat. Murphy unggul tipis dari jumlah pukulan, tapi Evloev nggak tinggal diam. Dia terus neken, kontrol jarak, dan bikin Murphy nggak bisa bebas main. Ini tipe ronde yang bikin juri garuk-garuk kepala. Tipis banget. Dua juri akhirnya condong ke Evloev, mungkin karena pressure dan kontrol oktagon yang dia tunjukin. Masuk ronde kedua, baru deh Murphy mulai nyetel. Ini ronde paling bersih buat dia. Timing kena, jarak dapet, dan pukulan-pukulannya mulai lebih jelas masuk. Evloev agak kesulitan di sini, kelihatan belum nemu ritme buat bawa fight ke area favoritnya. Wajar kalau ronde ini mutlak buat Murphy. Nah, ronde ketiga mulai berubah arah. Evloev pelan-pelan panas. Di akhir ronde dia ngebut kayak motor lepas rem kombinasi masuk, Murphy didesak ke pagar, dan momentum langsung berbalik. Ini momen penting yang bikin banyak juri ngasih ronde ini ke Evloev. Dia nggak dominan dari awal, tapi finishing di ronde itu cukup buat nyolong poin. Masuk ke ronde championship, disinilah Evloev berubah jadi monster sebenarnya. Ronde keempat, gulatnya keluar semua. Takedown demi takedown, kontrol di bawah, dan Murphy dipaksa kerja ekstra keras buat bertahan. Ini bukan sekadar jatuhin lawan, tapi benar-benar ngendaliin. Bahkan statistik nunjukin Evloev hampir sempurna. 8 dari 9 percobaan takedown sukses, dan kontrol lebih dari 3,5 menit. Tapi drama terjadi di sini. Evloev kena pengurangan 1 poin gara-gara pelanggaran. Ini yang bikin skor jadi aneh banget. Harusnya dia menang ronde ini dengan jelas, tapi karena dikurangi poin jadinya 9 sama. Dan disinilah awal mula kontroversi muncul. Ronde kelima, Evloev tetap gas. Murphy mulai kelelahan dan Evloev makin brutal di grappling. Tekanan gak berhenti, kontrol makin dominan, dan beberapa pukulan keras bikin hidung Murphy berdarah. Ini ronde yang jelas buat Evloev tanpa debat panjang. Kalau di total secara logika, Evloev menang ronde 3, 4, dan 5. Murphy cuma jelas ambil ronde 2. Ronde 1, debatable. Tapi karena ada pengurangan poin, hasil akhirnya jadi bikin orang mikir 2 kali. Dan bener aja, keputusan mayoritas buat Evloev langsung bikin dunia MMA ribut. Di situs penilaian independen, nggak ada satupun pengamat yang ngasih kemenangan ke Evloev. Sebagian bilang Murphy menang, sisanya bilang harusnya draw. Gokil sih. Sementara itu, bos besar UFC, Dana White santai aja. Buat dia, keputusan juri udah tepat, gak ada drama menurut versinya. Tapi beda cerita sama Aljamain Sterling, dia benar-benar bingung sama scoringnya. Di matanya, fight ini harusnya imbang. Bahkan dia sampai mempertanyakan gimana mungkin seorang petarung bisa tetap menang setelah dikurangi poin di main event. Perdebatan makin panas ketika Belal Muhammad ikut buka suara. Menurut dia, narasi yang bilang Evloev kalah di awal itu agak berlebihan. Stand up mereka sebenarnya ketat, cuma karena orang berharap Evloev langsung gulat dari awal, jadi kelihatan kayak dia kalah. Padahal faktanya, dia cuma nahan strategi. Dan ketika dia akhirnya buka senjata utamanya di ronde akhir, Murphy langsung kerepotan. Evloev sendiri santai nanggepin semua ini. Di kepalanya dia yakin banget udah menang. Dia bahkan ngerasa minimal 3 ronde udah dia kantongin. Satu-satunya yang dia sesali cuma pelanggaran yang bikin dia kehilangan 1 poin, itu murni kecelakaan. Yang menarik, fight ini kayak nunjukin satu hal penting. Kadang persepsi penonton beda jauh sama apa yang dinilai juri. Penonton lihat momentum, feel, dan ekspektasi.
Juri lihat damage, kontrol, dan efektivitas. Dan di fight ini, Evlov unggul di aspek yang berat, nilainya gulat, kontrol, dan tekanan. Akhirnya, kemenangan tetap jatuh ke tangan Evlov. Kontroversial, agak mengarah ke sana sih, itu pun dari komunitas. Tapi kalau dibedah pelan-pelan, hasil ini masih bisa masuk akal. Evlov kini mencatatkan rekor 20-0 dalam karier MMA-nya. Ini menandai pertarungan pertama Evlov sejak mengalahkan Aljamain Sterling di UFC 310 pada Desember 2024. Sementara ini juga menandai kekalahan pertama Murphy di MMA profesional. Ia memasuki pertarungan ini setelah mencetak KO spektakuler atas Aaron Pico, salah satu KO terbaik di olahraga ini pada tahun 2025. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu. Dengan rekor masih bersih dan menang lawan petarung sekelas Murphy, apakah Evlov layak langsung tembak title shot? Kalau lihat performa dan mentalnya di 5 ronde, jawabannya cuma satu. Dia udah siap naik ke level berikutnya dan mungkin cuma tinggal tunggu waktu sebelum namanya masuk perebutan sabuk kelas bulu UFC. Possibly, yeah. I mean, the fight just ended. But yeah, obviously he's in a great position. I think one of the judges had it probably a draw. I don't think there's any controversy. Okay. Euforia di London belum juga dingin, tapi obrolan soal masa depan Movsar Evlov udah langsung ngebut ke level berikutnya. Kali ini yang buka suara bukan orang sembarangan, sang raja kelas bulu, Alexander Volkanovski. Di sesi post-fight, Volkanovski jujur aja kaget. Dia ngaku nggak nyangka Evlov bakal sepanjang itu main di stand-up lawan Leron Murphy. Padahal semua orang tahu, senjata paling ngeri dari Evlov itu ya gulatnya. Tapi yang terjadi, dia malah tahan diri, lebih sering adu striking dan tetap bisa ngimbangin bahkan ngalahin Murphy di banyak momen. Buat Volkanovski, itu sinyal bahaya, tapi juga bikin dia makin tertarik. Di matanya, Evlov itu jauh lebih mengerikan kalau udah mutusin buat gulat total. Tapi justru karena dia milih buat berdiri lebih lama dan tetap kompetitif, itu nunjukin satu hal, level dia udah naik. Dan dengan rekor bersih 20-0, Volkanovski langsung lempar kode keras. Menurut dia, Evlov adalah penantang berikutnya. Tapi di saat yang sama, Volkanovski juga udah siap dengan jawabannya. Dia dengan pede bilang bakal ngeblok semua percobaan takedown. Dan kalau itu kejadian, fight bakal berubah jadi perang striking panjang. Disitulah Volkanovski ngerasa dia punya keunggulan. Pengalaman, timing, dan IQ tarungnya udah teruji di level tertinggi. Ini bukan sekadar duel fisik, tapi duel kecerdasan di dalam oktagon. Menariknya, ketertarikan Volkanovski ke Evlov ini ternyata bukan hal baru. Dari tahun 2024, dia udah ngebidik nama petarung Rusia itu sebagai calon lawan. Bahkan sebelum fight lawan Murphy kejadian, Volkanovski udah sempat prediksi kalau Evlov bakal menang. Dan sekarang setelah semuanya kejadian sesuai skenario, jalan menuju title shot makin kebuka lebar. Dari sisi Evlov sendiri, dia nggak buang waktu. Habis fight di London, dia langsung speak up. Dengan gaya santai tapi penuh tekanan, dia minta kesempatan perebutan gelar secepat mungkin. Bahkan dia sempat bercanda soal usia Volkanovski yang makin mendekati angka 38. Pesannya jelas, jangan kelamaan sebelum semuanya berubah. Dan respon Volkanovski positif. Dia nggak ngindar. Malah dia kasih sinyal kalau dia siap balik lagi di pertengahan sampai akhir musim panas. Artinya, peluang fight ini kejadian dalam waktu dekat itu real banget. Sementara itu, Evlov juga punya timeline sendiri. Dia ngebidik bulan Mei sebagai waktu ideal. Ambisius banget. Tapi dengan momentum yang lagi dia punya sekarang, itu bukan omong kosong. Dan yang bikin fans makin panas, Evlov sempat lempar kalimat yang langsung jadi bahan gorengan di media sosial. Dia bilang mereka udah nguasain London, dan sekarang target berikutnya adalah Sydney. Satu kalimat tapi maknanya dalam. Artinya, Evlov siap datang ke rumah sang juara di depan pendukungnya sendiri dan coba ngerampas sabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.